Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu masih berhubungan dengan penyesalan manusia nanti di akhirat. Yang minggu petang kita telah menjelaskan surah Al-Mudaththir. Kini kita lihat penjelasan Allah di dalam surah An-Nazi'at, yaitu ayat nanka 33 sampai ayat nanka 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sampai satu kita coba dulu. Fa iza ja'atit tammatul kubra, apabila datang kiamat. Yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, pada saat itu manusia ingat apa-apa pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataannya yang telah dia kerjakan. Dalam tafsir dijelaskan oleh mufassirin, fi zalikal yaumu yatadzakkarul insanu ma amalihi min khairin wa syarrin wa yarahu mudawwanan fi sahifati a'malihi. Dalam bahasa Jawa, ketika datang kiamat, ketika itu manusia ingat akan amal-amalnya, apakah itu yang baik-baik maupun yang buruk-buruk, dan dia lihat catatan amal-amal itu. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah patang kita jelaskan dalam surah Al-Qiyamah, yaitu ketika bertemu betis dengan betis, atau pertemuan antara akhir dunia dan awal akhirat. Pada saat itu nasib kita lah dijelaskan, akan bahagia atau sengsara. Nasib kita di alam barzah ditentukan sajak kematian itu. Untuk itu alam barzah itu berakhir dengan datangnya kiamat. Setelah kiamat nanti ada hari berbangkit. Maka kata Allah, ketika datang hari berbangkit itu manusia takana adanya. Yang dikananya sa'a. Sa'a itu perbuatan-perbuatan nyonan elo-elo maupun perbuatan-perbuatan nyonan buruk-buruk
katiko hidup di dunia dulu. Khairin wa syarrin, saluran nan bayak-bayak maupun nan buruk-buruk itu tertulis dalam suhuf, dalam kitab, dan kitab itu bisa dibaca oleh setiap orang. Untuk itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa burrizatil jahimu liman yara. Dalam bahasa awaknya dijelaskan di situ, dan diperlihatkanlah neraka kepada setiap orang yang melihat. Salah satunya dijelaskan oleh mufassirin, setelah amal-amal itu diperlihatkan, di hadapan seseorang itu ada neraka, dan dia lihat amalnya yang baik, kemudian dia lihat pula amal-amalnya yang jelek, maka ketika ditanya kepada mereka, di mana tempatmu? Sadarnya tampaknya di dalam neraka. Kalau hari kini setiap orang ditanya kesalahan, mailak, dicari argumentasi bermacam-macam, dicari ba'a kalapeh. Namun nanti di akhirat setiap orang tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa lapeh lagi. Kenapa? Karena setiap orang ketika itu sudah melihat iko amalan baiknya, iko amalan buruknya, maka dia sadar di mana tampaknya. Untuk itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha. Bagaimana dengan orang-orang yang tagha, tughyan? Dalam bahasa kita, adapun orang-orang yang melampaui batas. Dalam mufassirin dikatakan jawazal hadda fil kufri wal isyan. Dia berkelebihan dalam melampaui batas dan berbuat maksiat atau kedurhakaan. Maka orang-orang itu sejalan loa wa atharal hayatad dunya. Dan dia mendahulukan atau mementingkan kehidupan dunia. Sebagaimana di dalam surah Al-A'la kita baca, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Salah satu cara pertimbangan kita di dunia kini, ada yang mendahulukan dunia dibanding akhirat, padahal akhirat itu wal akhiratu khair. Akhirat itu lebih baiknya Allah. Wa abqa, dan lebih abadi. Sementara dunia itu apa? Adana, rendah, wafana, dan fana. Orang akan yakin akan fananya dunia dan yakin akan bakanya akhirat setelah dia sampai di akhirat. Nah, orang-orang yang bal tu'sirunal hayatad dunya atau wa asaral hayatad dunya baru nanti menyesal. Maka kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sungguhnya neraka jahanam tempatnya kembali. Hari kini ibu dan bapak, kita banggawa orang Islam di Indonesia
terbesar sedunia, paling banyak dalam kuantitas, dalam jumlah. Berapa jumlah orang Islam Indonesia? 257 juta. Tapi dari segi kualitas, baru masalah. Nan 257 juta tu bara nanda pandai membaca Al-Quran, lah tercampak sekian. Dari 257 juta tu bara nanda salat, lah tercampak sekian. Dari 257 juta tu bara nan berilmu tentang akidah, tercampak lo. Dari 257 juta tu bara nan taat. Maka akhir tak kotak. Akhirnya Islam itu yang jumlah banyak tadi hanya menjadi jumlah, tapi dalam kualitas tidak. Nah, untuk meningkatkan kualitas umat itulah kita belajar ayat demi ayat itu. Ketika umat tidak mau lagi belajar Al-Quran, berarti dia tidak ingin meningkatkan kualitasnya. Dibacanya surah An-Nazi'at seperti itu. Kira-kira apa nasib ambo nanti di akhirat. Dibacanya surah Al-Qiyamah petang, ba nasib ambo di akhirat nanti. Dibacanya surah Al-Mudaththir, ba nasib ambo di akhirat nanti. Dibacanya surah Al-Qalam, ba. Maka kualitas agama itu akan meningkat dengan ilmu. Kualitas ibadah itu akan meningkat dengan ilmu. Oleh sebab itu Allah jelekan apa yang bagus itu, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut akan berada di makam Rabbnya. Dalam tafsir dijelekan wa amma man khafa azimatu rabbih wa jalaluh wa khafa maqami baina yaday rabbi yaumal hisab li ilmihi wa yaqinihi bil mubada'a wal mu'ada. Dijelaskan oleh mufassirin, orang-orang yang takut akan keagungan dan kemahaluhuran Allah, takut dia akan disidang di hadapan Allah, akan dihisap di hadapan Allah. Masih tekana dia, setiap insan tidak bisa mengangkat kakinya di hadapan Allah sebelum mempertanggungjawabkan umur yang akan dipertanggungjawabkan. Setiap insan tidak akan bisa mengangkat kakinya di hadapan Allah sebelum mempertanggungjawabkan badan sehat. Setiap insan tidak akan bisa mengangkat kakinya di hadapan Allah nanti sebelum mempertanggungjawabkan sumber rezeki dan kemana dibelanjakan. Terakhir, setiap insan tidak akan bisa beranjak di hadapan Allah sebelum menjelaskan ilmu dan amal. Ampe ko yang membuat orang takut dan ampe. Kira-kira kita ulah bawa mua 60. Salam 60 aku bara kira-kira baru kita taat ke Allah. Lain tak umatu tasio-sio.
Lah ilmu itu dipakai untuk yang bermanfaat. Manfaat maksudnya apa? Yang bermanfaat untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah, bukan untuk menyelamatkan kita hari kini. Diwa amma man khafa maqama rabbih, itu dia hari ini berhati-hati. Kenapa? Karena dia akan mempertanyakan perjalanan umurnya di hadapan Allah. Makin panjang Allah berikan umur, makin lama tanggung jawab. Kalau umur itu disia-siakan. Tapi kalau umur itu diisi dengan yang bermanfaat, maka dia makin gampang bersidang di hadapan Allah. Kata As-Sabuni. Untuk itu Fadil bin Iyad menjelaskan orang-orang yang sudah berumur 40 tahun maupun 50 tahun jangan lagi berniat untuk berbuat dosa, kata Fadil bin Iyad. Kenapa? Karena kondisi itulah menurun. Mungkin umur yang menjelang 40 sudah payah kita pertanggungjawabkan, nanti ditambah lagi masa yang panjang untuk mempertanggungjawabkan umur selanjutnya. Ke umur, kemudian badan sehat, mata sehat, talingo sehat, akal masih kuat, kaki masih kuat, tangan masih kuat, kama di payan, kama di lusuan. Kalau sakit aman, tidak ada pertanggungjawaban. Yang harus kita pertanggungjawaban itu masa sehat. Kalau salah satu sudah sakit, aman. Kemudian apa lagi? Harta. Patang. Ketika seorang pemilik harta meninggal, harta kaum, nan ibu, nan paling menguasai, kau meninggal. Ada channel lain, oh itu kami dulu punya tu sih, lama sih. Oh kami lo di sini bapak dulu sih. Tapi ketika ibu tidur tidak tak baca-baca. 81 tahun ibu tidur tidak ada tak baca-baca. Meninggal ibu tu, langsung mengaji. Seperti itu orang dengan harta. Andai kata dia ambilnya, apakah dia bagi? Jangan coba-coba. 1 meter tanah orang kita ambil, di hadapan Allah nanti kita akan menjunjung 1 meter kali sataba bumi. 1 meter kali sataba bumi. Yang dianggap 1 meter dari dunia kok 1 meter kali sataba bumi ke bawah. Di bagi orang-orang yang suka menggeser sipadan, bagi orang-orang yang suka mengklaim tanah orang, tanah inyo untuk rumahnya rancak, otonya bisa masuk, itu orang-orang yang tidak takut di hadapan Allah. Harus disadari, sebenar-benar disadari. Makin lama tanahku makin berharga. Kalau tidak pasti milik kita, biar mengalah. Tidak kata lo dewa ada menjunjung tanah 1 meter kali sataba bumi nanti di hadapan Allah. Apalagi kok 5 meter, 10 meter, atau cik para. Harus sadar-sadar benar. Bajaleh-jaleh lajan gara-gara iku batangka badun sana. Awak mengaji juga, tapi lantak orang kita usia juga, tanah sipadan kita geser juga,
Jangankan begitu, atau rumah awak saja kok bate kok apa labih kata na orang nah labih aku dipertanggungjawabkan dia kira kira yo kan dak kanai tanah dak mau ambil tapi atau awak dateh balabih nah labih aku lah kata na orang memang dak gitu pakai tapi ujung atau banyak dicaliainya membuat rumah bertingkek tiba dateh lantai 2-nya atoknya jendelanya Allah kata nah orang itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Yo kan ndak kanai tanahnya batu ndak kanai tanahnya tapi dengan atok lah balabiah tu kanai tanah orang lah ambil tanah orang dijujuang tanah orang tu nanti. Dipertanggungjawabkan ini hartamu ya ini tanahmu ya dari mana sumbernya. Apalagi nan pusako tinggi ndak usah kita anggap itu barang milik kita. Biar bayo bana menegakkan pusako tinggi itu menyesal nanti di akhirat. Atau di lain pihak ada orang yang berekonomi secara ribawi. Dia bangun ekonominya secara riba, nanti setelah besar bagaimana menyisihkan mana yang riba, mana yang halal. Tidak akan menguntungkan. Karena Allah sudah menyatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Harta-harta yang dibangun dengan riba dia akan dihapus, dihancurkan oleh Allah. Harta-harta yang dibangun dengan sedekah wayurbi akan berkembang. Jadi kita tertahan untuk berbuat dek takana kabas sidang di hadapan Allah tu. Dan tak satu pun kita yang akan bebas dari persidangan Allah. Kita bersidang sendiri-sendiri, furada dalam surah Maryam. Tidak ada pengacara, tidak ada anak, tidak ada suami, tidak ada datu awak, tidak ada orang kampung awak, sendiri menghadap Allah. Terbayang yang begitulah maka dia hati-hati kini. Wa amma man khafa takutnya batu. Allah menyaksikan, Allah Maha tahu. Kini bisa saja yo anak laki-lakinya ndak ada anak laki-laki banyak kita geser saja boleh. Silakan ambil. Yo kalau ndak jawab riba kini ndak bisa hidup, ya silakan berpikiran seperti itu. Ndak apa-apa. Tapi angka rugi gitu. Nah setelah dapat kama lo dibelanjakan. Kama dibelanjakan. Bukan hanya sekedar dari mana sumbernya, kama dibelanjakan. Apakah kepada yang diredai Allah? Aman. Kalau nanda diredai Allah, susah lagi. Jadi kita di dalam kehidupan dunia kau ibu dan bapak diatur secara ketat oleh Allah dalam sistem ekonomi. Islam itu mengatur sistem ekonomi. Ada yang boleh begini, ada yang tidak. Yo kan piti ambo suku-suku ambo lah kamu payan, ndak bisa seperti itu. Ambo nak mencari suku-suku ambo di payan, ndak bisa. Kama dipayan, kama dibelanjokan akan dipertanggungjawabkan. Terakhir baru masalah ilmu. Lai beraja dan lai beramal. Ndak beraja barek tanggung jawab. Indak beramal barek juga tanggung jawab. Yang bagus apa? Baraja beramal, baraja beramal. Otomatis apa dengan baraja? Terbentuk sistem ekonomi benar.
Dengan baraja ilmu bermanfaat, dengan baraja badan yang sehat itu gampang. Nah, inilah yang disebut dengan wa amman khafa maqam rabbih fa innal jannata hiyal ma'wa. Di jannah itu disediakan untuk orang-orang yang mau menahan diri, mau menahan hawanya, wa nahan nafsa anil hawa. Kalau keinginan hawa itu banyak, nah dia tunggangi diri itu, akhirnya diri tadi pergi dengan sopirnya hawa. Maka di situ dijelaskan oleh mufassirin, yaitu wa zajra nafsuhu anil ma'asi wal maharimi wa kaffahu anis syahwati allati tudi biha ilal ma'at. Jadi di situ dijelaskan dia memelihara dirinya dari maksiat, dari barang yang haram. Dia tahan dari syahwat yang akan merugikannya, di syahwat yang tidak halal, barang yang tidak halal. Dia tahan untuk dia tidak mengambilnya, walaupun dia punya kesempatan untuk mengambil. Maka dua kriteria inilah yang menyelamatkan orang di akhirat nanti. Pertama, takut bersidang. Kedua, menahan diri dari keinginan-keinginan hawa di dunia. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang seperti itu, dia jalankan kalimat takkidnya, sesungguhnya sarugo tampeknya. Sarugo tampeknya. Umurnya berkah, kesehatannya bermanfaat, hartanya halal, dibelanjakan kepada yang diredai Allah. Ilmunya dia beramal dengan ilmu itu. Dengan itu hawa dia tahan. Dia tidak berlomba-lomba dengan hawa di dunia ini. Maka wajar nanti Allah memberikan ganjaran dengan jannah, surga. Salura kita ingin ditempatkan di situ. Namun Allah Subhanahu wa taala magih rambu-rambu. Rambu-rambunya di awal, yaitu ketika kiamat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Dia ada dua indikator. Yang pertama, orang nantaga dan mengikuti kehidupan dunia, maka itu masuk neraka. Yang kedua, orang yang takut kepada persidangan Allah dan menahan diri dari hawa, maka itu tempatnya di neraka. Maka hidup itu pilihan. Kita tidak akan memaksa orang lain memilih, tapi dia yang bersikap untuk memilih. Diinok-inokkan ayatku, direnung-renungkan ayatku, maka dia akan berhati-hati. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ketika orang-orang Makkah mandanga dua konsep jatuh. Apa katanya? Wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha. Barunan taga cakonan tugian cako. Katanya, pabilo kiamat tu. Dia orang yang taga, orang yang tidak yakin kepada kiamat, nyumbantah kiamat.
kepada faizajatit tammatul kubra. Bagi orang yang takut kepada kiamat, dia tidak menanyakan bila kiamat, tapi dia memikirkan bagaimana nasib ambo kalau kiamat tiba. Di dua hal nampak risiko. Orang yang tidak percaya menyalahkan apabila kiamat tiba. Orang yang percaya berpikir kalau kiamat tiba baan nasib ambo. Nah, itulah yang dijelaskan Allah dalam surah An-Nazi'at. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok nan kedua, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kemudian di dalam surah Al-A'la karena mulai dijelaskan bal tu'sirunal hayatad dunya. Walaulah dijelaskan konsep seperti itu, tapi orang kok asar condong ke dunia. Kenapa? Karena dunia itu nyata, jelas, dapat diraih, dapat dicari, dapat dinikmati langsung. Akhirat itu masih di awang-awang dan gaib. Maka kita acok tagoda dinan ado, kurang yakin kapadonan hebat walaupun alun dicalia itu tipe ya, Wak. Maka di situ nama membedakan apa? Keimanan akan akhirat itu. Cuma ketika kita dulu jalekan surah Al-An'am ayat 31, orang nan yakin kawatamu ya Allah tu dia tidak merasa tentram dengan dunia kini. Di lain pihak orang yang ingin dengan dunia itu dia merasa bangga dengan dunianya. Nah, kini ana membedakan, kembali yang membedakan itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ibu dan bapak, kita balik surah Ali Imran yang dahulu lah kita bacakan, yaitu zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah jelaskan dijadikan indah bagi manusia kecintaan hubbus syahwat, kecintaan kepada wanita dan anak-anak. Kemudian wal mukantarah, yaitu harta berbentuk emas dan perak. Kemudian apalagi yang dijadikan indah itu, yaitu wal khailil musawamah, yaitu apa itu khailil musawamah? Kuda pilihan, kendaraan. Apalagi yaitu wal an'am, binatang ternak, wal hars, tanah. Jadi pada dasarnya manusia itu merasa wanita, anak-anak, emas dan perak, kendaraan, binatang ternak maupun tanah ini kecintaan. Ini yang baltu siru tadi. Lebih banyak perhatiannya tertumpah untuk itu, kata Allah. Padahal itu kesenangan hidup di dunia. Kesenangannya dipakai dengan kalimat apa? Yaitu mata. Mata ko sanangnya sabanta, paneknya lamu tu. Kita kejar sesuatu, mengejar untuk dapat susah. Setelah dapat sabanta senang, itu mata. Apapun yang kita dapatkan, umpama ibu-ibu taraga bana baju rancak,
Maha susah mengumpuan pitih sampai tabali. Sudah tabali? Ya sekali pakai. Ndak saimbang kenikmatan memakai jo susahnya mendapatkan pitih. Itu Allah jadikan. Jadi Allah yang sangat tahu kondisi itu, yaitu dijadikan dunia itu mata. Kesenangannya sabanta. Ndak ada nan sanang sabananya di dunia ko. Umpamo sanang babini. Jadi barari. Sepakan aja mentu. Cobalah sepakan lalu jadi rumah bini le. Adi lacik-laciknya kucing lalu kelalok saja. Because wantalai ambil bini yang udah sakit perut, ala cari lah ubek tengah malam. Akalaya nanti lah kamu sakit. Lalaya paja urus lo paja le. Kenapa? Karena itu dunia. Nanti Allah jelaskan kalau engkau mencintai dunia seperti itu lupa akhirat, nanti di akhirat itu akan disediakan istri-istri yang tidak susah, tidak mengurus seperti istri-istri di dunia. Diberikan harta yang harta itu tidak sesusah mengurus harta di dunia. Diberikan makanan yang makanan itu tidak perlu dulu pergi ke pasar membelinya. Jadi kesenangan umpamonyo di dunia teraga makan dendeng balado. Pergi ke pasar beli dendeng, beli lado, goreng makan. Itu dunia. Di akhirat besok taraga dendeng balado di siko saja jadi ini dendeng balado. Nampak buruang tabang di udara taraga ingin menjadi gulai buruang langsung di hadapan kita. Nah, keyakinan kepada akhirat seperti itulah orang yang membuat dia tidak terlalu mencintai dunia ini. Tapi kok dek bab nyobab keyakinan susah meyakinkan orang. Kalau lah yakin susah lo untuk menarik, aku bermasalah. Maka ketika kita belajar tafsir, mata itu seperti orang beronani. Onani itu namanya istimta. Hanya sekian pancar senang. Sudah tahu apa lagi? Capek lah. Tapi ujung ayat itu ibu dan bapa, ayat yang sampai oleh itu dijadikan oleh Allah, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah tempat kembali yang baik yaitu surga. Nah, oleh sebab itu apa? Boleh mencintai wanita, boleh bawalah dia untuk pendamping kita di surga. Boleh mencintai anak, boleh bawalah dia untuk sesurga dengan kita. Boleh. Bolehkah mencintai harta, boleh bawalah untuk menyelamatkan kita dari azab Allah. Boleh mencintai kendaraan, boleh untuk apa? Untuk pergi beribadah. Hari hujan, joto pergi pengaji, joto pergi salat kaman. Kena hari hujan, biarlah ndak pergi, ndak bisa. Pi urusan bisnis, joto siap pergi. Oh, hewan ternak bau laju untuk menyelamatkan kita di akhirat kemudian. Apalagi sawah ladang. Bisa dengan hasilnya kita selamat di akhirat. Bisa suatu saat mungkin kita infakkan untuk membangun pesantren. Nah, oleh sebab itu maka Allah memberikan nikmat-nikmat itu untuk jalan menuju keselamatan. Untuk itu di ayat 6 kali mau balik Allah jelaskan
yaitu untuk siapa surga itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu qul a'unabbiukum bi khairim min zalikum, katakan hai Muhammad, akan aku ceritakan kepadamu wanita-wanita yang lebih baik, anak-anak yang lebih baik, emas perak yang banyak, maupun binatang ternak, sawah ladang dan lain-lainnya. Apa? Lilladzina taqau inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa di sisi mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir dari bawahnya sungai, khalidina fiha. Kalau di dunia tadi mataun, kesenangannya sementara, nanti di akhirat khalidina fiha. Umpama di dunia dapat istri, di akhirat dapat istri. Istri di akhirat itu dijelaskan uruban atraba. Dia itu adalah selalu ingin bercinta. Faja'alnahu abakara, selalu gadis. Itulah istri-istri yang disediakan kepada orang bertakwa di akhirat nanti. Kalau kepada ibu-ibu, hari ini mungkin ibu-ibu memakai galang agak 10 takwi, besok ke diambil orang. Besok dari ujung tangan ke ujung tangan silakan pakai galang ameh di akhirat, di surga. Kini mungkin pakai baju rancak, paika pasak, sagan, besok pakailah sutra halus dan sutra kasar itu. Kini kau makan di piring ameh, sagan, besok makanlah di piring ameh itu. Nah, masalahnya jual piring itu di Bali, tentu dengan ilmu dan amal. Coba lah andai kata awak orang kayu kini makan piring ame, mungkin tiba orang, oh piringnya ame, alah payah berfikir di mana kali letakkan piring ame. Oh galih wak kini kristal, besok diagi oleh Allah galih dari perak tapi seperti kaca. Apa membayang? Istri gadis terus, pelayan gagah-gagah, emas bertimbun-timbun, tembok rumah warnanya dan wanginya luar biasa. Tembok rumah, batu batanya saja dari kasturi. Masing-masing ada taman, masing-masing ada air mancur. Tapi karena itu ndak nampak, awak ndak bayobana mengajar. Awak masih banyak, yaitu wailul likulli mawazah, sagan untuk mencari yang seperti itu. Awak masih mengumpul-ngumpul untuk dunia. Nah, kini Allah turunkan ayat nan seperti itu. Kemudian apa? Di dalam surga itu ada istri-istri yang disucikan, yang ndak haid-haid, ndak wiladah-wiladah. Ku berulang-ulang. Kemudian itu waridwanu minallah, keredaan Allah, bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah. Nah, ketika ayat kita baca dan kita renungkan ibu dan bapak, ya bersemangatlah kita nanya. Falyatanafasil mutanafisun, yaitu kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, memikirkan nasib orang lain. Untuk itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, al-malu wal banin zinatul hayati dunyanya Allah.
harato. Wah, ayat nang kita baca beko kalau alun membaca terimalah dalam Al-Kahfi surah nan ka 8 balik ayat nan ka 46 Allah jelaskan al-malu wal banin, yaitu al-mal harta, wal banin dan anak-anak apa? Zinatul hayati dunia. Itu adalah perhiasan di dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Amal saleh, amal-amal yang kekal adalah lebih baik pahalanya di sisimu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Umpama punya harta, harta itu dapat menyelamatkan kita, harta itu juga bisa mencelakai kita. Punya anak, pertanyaan yang paling banyak itu, andai kata besok awak mati, ditinggalkan anak saleh seorang. Dalam hadis itu waladun salihun tarakahu, maka satu anak saleh tadi beramal, pahalanya mengalir ke awak tanpa mengurangi pahalanya sendiri. Barakah sanangnya besok dalam barzah. Maka para nabi itu menginginkan anak saleh. Bersyukurlah kita ibu-ibu dan bapak yang dikurniai Allah dan anaknya mau saleh, itu adalah modal terbaik untuk kebahagiaan. Modal terbaik. Mendidik anak saleh lebih susah dibanding mendidik anak hebat. Di bagaimana perhiasan yang terbaik itu? Jadikan anak-anak itu saleh. Bagaimana dia saleh? Kita ajar dia, kita didik dia agama ini. Gadangnya mati ya wak, maka setioknya beramal mengalir pahala tu ke wak. Harta yang diinfakkan, diwakafkan, selagi wakaf itu dipakai orang mengalir ke wak selalu, mengalir terus. Tapi ketika harta itu ditahan, anak itu tidak direncanakan saleh, maka itu nanti menjadi penyesalan. Yauma yatadzakkarul insanu, masa ande dulu ambo barat tu, dulu barana. Dalam bahasa lain kok barana agak baduo nan surang jadi saleh lah, nan surang. Takana dewa ketika Nabi Nuh mencari anaknya si Kan'an, tercagui-cagui di dalam air laut, meminta ke Allah agar diselamatkan. Ya Allah, innahu ghaira min ahlika, itu ndak anak engkau. Kenapa? Innahu amalun ghairus salih, dia beramal tidak saleh. Ini buat tu pitih habis, tanago habis mendidik anak, tapi Allah mencap anak yang tidak saleh jago indah anak awak. Harus kita fahami berapa. Berapa ruginya kita kalau tidak sempat mendidik anak menjadi saleh. Berapa beruntungnya kita kalau anak-anak kita itu saleh. Mungkin dalam segi yang lain kurang, biarlah kurang. Tapi kesalehan itu berdampak positif kepada kita. Yang lain tidak ada dampaknya. Anak pintar, alun tahu saleh. Anak sukses, alun tahu saleh. Tapi anak saleh pasti kita nanti alam barzah bisa tertolong. Sama mungkin kita dari segi harta tidak tertolong, tapi kita bayu bana mendidik anak.
Sempat surang soleh, sekian pahala yang mengalir. Para lamanya beramal sampainya mati, sebanyak itu akan mengalir kepada kita dalam barzah. Kenapa? Di lain pihak apa lagi? Yaitu wal baqiyatus salihah. Salah satu al baqiyatus salihah itu perbanyaklah ketika sehat, ketika lapang untuk berzikir. Salah satunya adalah perbanyaklah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Duduk sebentar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Timbul pertanyaan, untuk ambo berzikir supaya jiwa kau tenang, tentram. Untuk ambo berzikir supaya harta itu menjadi berkah. Keberkahan harta itu karena zikir. Untuk ambo berzikir supaya setan menjauh. Untuk ambo berzikir agar Allah menolong ambo. Maka Allah nyatakan wal baqiyatus salih. Perbanyaklah berzikir. Seperti ibu dari rumah sebentar lagi atau pulang ke rumah sebentar, paling kurang bisalah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Agak 100 dapat palo, 100 dosa diampuni. Jumat nanti sore tinggal ancah dunia kau sudah asar itu, perbanyak zikir dan berdoa. Khusus Jumat sore. Nanti menjelang Jumat bapak-bapak capeklah kemari, perbanyak zikir di situ, perbanyak baca Quran dalam musajid. Karena fas'au ila zikrillah. Tidak begitu susah bana kalau kita berilmu ibu dan bapak. Tapi kalau nyawa wakatulah gak lama kini. 2 ya 2 kini tu. 2 leh. Apa tangko deh 2 capek ayat ikonan setan tu na itu. Nah atalai stedo batu wakatu lambeknya setan. Pada bersyukur kita waktu lambek. Lama kita berzikir. Wal baqiyatus salih. Kemudian itu lebih baik pahalanya. Itu suatu harapan tadi, harta yang terinfakkan, anak yang saleh, zikir yang banyak, itu harapan besar di akhirat kemudian. Ibu bapak jemaah. Untuk itu kita lihat dalam surah Yunus. Ayat Allah, innama mathalul hayatid dunia. Hanya saja perumpamaan di dunia ko, kama in anzalnahu minas sama. Serupa hari hujan labik tadi malam. Fakhtalata bihi nabatul ard. Maka dengan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di bumi. Mimma ya'kulun nas, sebagian dimakan oleh manusia, wal an'am, dan sebagian lagi dimakan oleh binatang. Hatta iza akhadhatil ardu zukhrufa. Jadi disebutkan sampai dimakan binatang, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perasaannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami siang dan malam. Lalu kami jadikan tanaman itu laksana tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum ada tumbuh sebelumnya. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kuasa kami. Bisa saja ibu dan bapak kita sibuk dengan dunia, candu dengan dunia, makin kita pacik dunia makin senang, mana tahu kematian datang secara tiba-tiba. Kematian itu tidak ada pengumuman.
Maka sebelum kematian itu datang, mari kita memperbanyak amal dengan sisa umur, dengan badan sehat, dengan harta, dan bertekad mendidik anak yang saleh. Mudah-mudahan kita nanti masuk ke dalam fa innal jannata hiyal ma'wa. Mudah-mudahan kesimpulan pagi ini apa? Orang-orang yang bisa merasakan persidangan di hadapan Allah, dia akan berhati-hati. Yang kedua, jangan nikmat Allah itu tidak bisa menyelamatkan kita untuk hidup di akhirat. Yang ketiga, jadikanlah apa yang ada sebagai jembatan untuk masuk surga. Reda dan maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.